datang di Diskuisi. Diskuisi, diskusi interaktif bareng anak isi. Wow, luar biasa sekali pada siang hari ini. Kembali lagi sama aku, Firsa Putri, yang akan mendampingi kalian selama proses diskusi kali ini. Dan apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu luar biasa. Dan pada kesempatan hari ini, episode kali ini tentunya diskusi berkesempatan penuh untuk berdiskusi bersama sosok yang sangat penting bagi kampus ISI Yogyakarta. Dan langsung saja kita sambut bersama-sama ialah Bapak Rektor ISI Yogyakarta, Dr. Irwandi MSN. Wow, biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami pada sore hari ini. Iya, sama-sama. Baik. Bapak mungkin memang saya sudah tahu nih, mungkin tapi teman-teman yang di luar biar bisa tahu, boleh Bapak perkenalan dulu ke kamera Bapak. Halo, ya. Nama saya Irwandi, saya saat ini sedang diamanatkan menjadi rektor di ISI Jakarta sejak 2024 akhir. Nah, sampai 2020. Sampai 2020. Iya. Saya asli dari Pontianak, kemudian alumni ISI juga. Dulu masuk ISI tahun 1998. Oh, prodi apa Bapak kalau boleh tahu? Fotografi. Fotografi. Kemudian lanjut S2 di ISI juga, kemudian S3-nya di UGM. Wow, luar biasa anak-anak fotografi, ada alumni yang langsung dan menjadi rektor, luar biasa. Mungkin nextnya akan ada fotografi yang bisa jadi rektor ya Bapak ya. Amin, Wow, amin. amin. Bapak kalau boleh tahu ini Bapak, dulu di waktu jadi mahasiswa memang ada cita-cita jadi rektor nggak sih Bapak? Ya, saya itu sering bercanda dengan teman-teman. Dulu itu saya ke Jogja, datang ke ISI itu niatnya cuma mau kuliah. Mau kuliah fotografi sampai selesai. Saya kuliahnya lumayan tepat waktu loh, gitu ya. Nggak lebih dari 5 tahun, gitu ya. Lulus, kemudian udah sempat pulang saya itu, udah mau kerja di tempat tempat lahir saya di Pontianak. Kemudian entah kenapa kembali lagi. Kemudian saya mendaftar menjadi dosen karena waktu itu masih boleh S1 jadi dosen. Saya melamar dan keterima, akhirnya jadi dosen. Disitulah karir akademik saya terus berjalan. Jadi dosen, kemudian sempat jadi sekretaris jurusan, ketua jurusan, jadi dekan, kemudian terakhir ini jadi rektor. Jadi sama sekali di luar dugaan. Yang penting kita selalu berusaha melakukan terbaik di peran yang sedang kita lakukan. Wow, luar biasa. Mungkin teman-teman yang ada di rumah akan menyusul seperti Bapak Rektor satu ini. Wow, amin. Yeah. Nah Bapak, di sini kita berbincang-bincang perihal ISI Yogyakarta kan Bapak tentunya. Dan saya pun sebagai mahasiswa, mungkin ini sesuatu pertanyaan dari diri saya sendiri ya sebagai mahasiswa nih Bapak. Jadi untuk kalau mungkin saya ingin tahu sedikit nih Bapak. Saya kan pernah nih ingin meminjam sesuatu barang ke kampus seperti sound system atau dan lain sebagainya gitu kan Bapak. Dan itu kan ada tahap-tahapannya, harus berbirokrasi dan lain sebagainya seperti itu nih Bapak. Dan saya pernah mengetahui tentang rencana penyediaan email resmi untuk mahasiswa. Apakah akan ada untuk mendukung akses ke jurnal dan berbagai layanan akademik lainnya Bapak? Mungkin agar mempermudah aksesnya gitu kira-kira Bapak, apakah ada? Ya, baik, ini terkait ini ya, layanan mahasiswa. Jadi kalau prosedur tentu mahasiswa ini kan berada di bawah program studi. Betul. Sehingga fasilitas yang ada di prodi tentu ada tata cara peminjamannya, dan itu diatur sendiri-sendiri oleh prodi di bawah koordinasi fakultas. Nah, sehingga mahasiswa saya kira di awal PKKMB biasanya itu sudah diberitahu prosedur-prosedurnya, tetapi memang perlu untuk mencermati kembali karena biasanya PKKMB itu kan waktunya singkat, kemudian kita pada capek. Betul. Jadi informasi-informasi yang diberikan itu kadang sudah sampai kemudian lupa gitu ya. Nah, sehingga di proses perkuliahan ini perlu diingatkan kembali atau ngecek kembali lah aktif untuk bisa mencari informasi. Dan
saya memang merasakan ada gap generation di sini ya, sehingga semangat atau spirit mahasiswa itu tiap zaman tentu punya karakteristik sendiri. Betul. Tetapi untuk hal mencari informasi proaktif ini penting. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan jurnal, saat ini memang di Yogyakarta belum ada yang mahasiswa memiliki email sendiri dari yang disediakan oleh ISI gitu ya, sehingga ini menjadi masukan sebenarnya dan akan kita lihat kembali keterkaitannya dengan akses jurnal. Nah, dulu pemerintah itu sebenarnya melanggankan jurnal untuk kampus-kampus, tetapi yang sekarang ini mungkin sedang stop dulu. Saya akan cek juga apa penyebabnya sehingga akses mahasiswa kepada jurnal-jurnal internasional memang selama ini lebih terbatas kepada yang tidak berbayar gitu. Iya. Nah, jadi ini masukan, saya kira bila memang memungkinkan kenapa tidak ya mahasiswa kita ini walaupun kampus seni yang syarat dengan penciptaan karya, tetapi ini kan S1 sarjana, sehingga kemampuan untuk menulis ini sangat penting. Nah, upaya yang sudah kita lakukan terkait peningkatan itu ialah mendorong dosen-dosen, karena setiap tahun itu ada program penelitian oleh dosen-dosen. Kita mendorong untuk melibatkan mahasiswa. Nah, dari situ biasanya hasil penelitian itu kan berupa jurnal. Nah, jurnal itu kemudian melibatkan mahasiswa sebagai penulis anggota. Nah, itu. Dan di beberapa program studi sudah ada yang mewajibkan skripsinya kemudian dalam format tulisan ilmiah. Iya, betul. Kemudian disubmit di jurnal prodi dan penulis utamanya adalah mahasiswa. Iya. Itu upaya yang sudah kita lakukan untuk memberi akses atau membuka akses mahasiswa ke jurnal ilmiah. Itu. Kemudian saya juga anak tata kelola seni Bapak, dan memang setiap UAS itu kan saya harus membuat jurnal, laporan, dan itu strukturnya dan lain-lain harus akan diupload ke jurnal Tumata dan lain sebagainya, seperti itu ya Bapak. Iya, betul. Nah, kalau untuk peminjaman tadi Pak, saya tuh sempat mendengar di fakultas di belakang, itu di Fakultas Seni Media Rekam. Nah, itu kan ada namanya fasilitas seperti Smart, surat elektronik media rekam. Nah, kira-kira Bapak, apakah akses tersebut dapat tersebar luas di seluruh fakultas Bapak? Nah, itu akan membuat mahasiswa itu lebih gampang untuk meminjam dan sebagainya daripada kita harus surat dan sebagainya, seperti itu Bapak. Betul. Sedikit cerita ya bahwa lahirnya Semar ini saya cukup tahu. Jadi waktu itu saya memunculkannya di media rekam dan memang saya yang meminta waktu itu Semar dibuat. Dan memang ranahnya di fakultas. Waktu itu saya berpikiran memang zaman ini semakin digital, maka layanan persuratan yang berbasis kertas ini kita akan kurangi. Dulu Semar itu lebih kepada surat menyurat, memproses surat yang dari ISI Yogyakarta ke internal fakultas. Nah, kemudian kita kembangkan untuk pelayanan mahasiswa, sehingga sebelum saya jawab itu tadi, terima kasih ini apresiasinya bahwa ternyata dari teman-teman media rekam, terutama para mahasiswa itu merasa terbantu. Saya ingat waktu itu layanan pertama yang kita buka di Semar itu adalah surat pengusulan cuti dan aktif kembali. Oh, berarti awalnya bukan untuk barang gitu, ada juga itu kembangannya. Oh. Kembangannya untuk peminjaman barang sehingga bisa tercatat dengan lebih baik. Bahkan terakhir itu sedang dirancang untuk konsultasi TA. Tetapi memang tantangan dari sebuah aplikasi itu adalah sosialisasi, mengubah budaya orang supaya dari kertas menjadi digital. Nah, Semar ini tentu saya akan lihat kemungkinannya kalau bisa dikembangkan untuk ISI Yogyakarta. Saat ini memang hanya di fakultas, tetapi di saat yang sama melalui jadi ISI itu punya unit penunjang akademik, yaitu teknologi dan informasi itu berupa TIK, itu juga terus memperkuat
aplikasi-aplikasi pelayanan seperti itu. Juga kita melihat dari kementerian sendiri pun juga menyediakan aplikasi persuratan untuk itu, dan belum bisa 100% kita terapkan di isi. Sehingga kembali lagi ini jadi masukan, kalau memang Semar itu dipandang ini paling tidak model pelayanannya itu bisa kita. Tetapi dalam kesempatan ini saya mungkin bisa menyampaikan kita sedang menyiapkan beberapa aplikasi untuk pelayanan. Misalnya tamu yang mau datang ini hampir jadi ini aplikasinya, mungkin beberapa waktu lagi akan di launching. Ada 2 apa 3 aplikasi seperti itu. Kalau secara internal sendiri penjadwalan rapat pun sedang kita buat aplikasinya. Jadi e-meeting atau e-rapat gitu ya, supaya ruang-ruang itu tidak terjadi bentrokan peminjaman pemakaian. Ya, pihak yang mau rapat tahu ruang ini sudah dipakai. Dan itu akan kita kembangkan terus. Tantangannya banyak. Jadi penjadwalan kuliah pun, nah terkait ruang itu kadang-kadang juga karena masih manual kita, tapi ke depan kita coba untuk kembangkan itu supaya semua lebih sistematis. Baik. Gitu. Nah, berarti itu untuk aplikasi yang selanjutnya akan launching itu bisa diakses oleh mahasiswa, gitu ya, Pak? Kalau yang untuk kunjungan itu bahkan dari luar, yang mengajukan kunjungan ke isi, kemudian mana yang available, posisinya di mana, itu bisa. Baik, itu mungkin akan kita tunggu keberanian launching barunya ini teman-teman. Karena jujur saya di Fakultas Seni Rupa, wah kok enak ya, itu media rekam ada semar-semar yang gampang gitu untuk peminjaman tersebut. Kan itu akan sangat membantu para mahasiswa untuk meminjam tersebut, Bapak. Dan mungkin saya mau, kan teman saya juga banyak yang dari media rekam juga nih, Bapak. Iya, banyak yang jadi media rekam juga. Dan tentunya ada satu hal yang buat saya ini cukup terkenal dengan media rekam, ternyata apalagi yang join di BEM ISI Jogja juga lumayan banyak, Bapak. Ada salah satunya adalah dari prodi PFT mungkin, Bapak. Nah, iya betul. Nah, dari prodi PFT sendiri itu kan saya dengar untuk saat ini belum ada gedung ya, Bapak, dan masih kekurangan. Kira-kira bagaimana sih, Pak, untuk rencana penyediaan gedung tersebut untuk prodi PFT sendiri? Ya, kalau secara umum kelembagaan gitu ya, ISI itu sudah menyusun pembangunan tahapan pembangunan gedung. Ya, yang mungkin bisa kelihatan tahun lalu kita sudah mulai membangun gedung Pasar Sarjana yang di sana itu. Oh iya. Itu gedung untuk Pasar Sarjana. Nah, kemudian akan kita lanjutkan tahun ini, insya Allah semoga lancar, di FSP mulai membangun. Oh, FSP. Akan mulai membangun. Nah, selanjutnya kemungkinan bisa di Seni Rupa, juga di media rekam. Jadi memang bertahap, karena resource untuk membangun gedung itu adalah penerimaan negara, bukan pajak. Jadi dari pendapatan ISI Jakarta yang kita alokasikan untuk pembangunan. Di samping itu pula juga kita usahakan adanya hibah-hibah dari lembaga pemerintahan, namun sampai saat ini memang belum ada yang berhasil, sehingga roadmap dalam pembangunan gedung kita itu kita lakukan. Tetapi tahapan-tahapan urutan-urutan per tahunnya itu sudah jelas dan sudah kita rumuskan dalam rencana strategis ISI Jakarta. Nah, dan biasanya memang pembangunan prodi itu yang baru biasanya ikut dulu di gedung mana yang masih bisa digunakan untuk prodi baru itu, dengan jumlah mahasiswa yang angkatan pertama saya rasa 25 PFT itu. Nah, nanti ketika sudah berkembang kita sediakan gedung. Mudah-mudahan bisa. Ini kan ada beberapa prodi baru di ISI, teater musikal, konservasi seni, PFT, kemudian yang baru lagi Pasar Sarjana ini. Di desain. Ini juga belum ada gedungnya ini. Tapi kemarin waktu bikin kan sama para dekan kita diskusi. Gimana, masih bisa itu nggak pakai ini? Desain media di Fakultas Seni Rupa juga. Desain media, betul. Desain konservasi seni itu, Bapak. Konservasi itu masih bareng. Dulu sempat bareng sama TKS ya. Iya betul. Jadi dulu kan konservasi memang seperti anaknya TKS, terus dipindah ke seni murni. Betul Bapak. Berarti untuk di
mulai di tahun ini akan ada ya Bapak, mulai dibangun seperti itu. Penahapan pembangunan itu sudah ada dari dulu, cuma saya lebih mematangkan lagi, mengurutkan lagi secara konsisten sehingga itu menjadi bagian dari prioritas pengembangan visi untuk membangun gedung-gedung baru untuk perkuliahan, untuk meningkatkan apa, pelayanan kepada masyarakat. Betul. Iya Pak. Semoga kita akan tunggu juga gedung-gedung yang akan dibangun, semoga berjalan lancar. Amin. Dan dapat berguna bagi mahasiswa yang belum memiliki gedung. Tidak apa-apa, akan ada dari Bapak Rektor sendiri, akan ada teman-teman, jadi tenang saja teman-teman, tenang, tidak usah berpikiran. Nah mungkin Bapak, kita lanjut lagi berdiskusi lagi Bapak, mungkin tentang lagi tentang perbaikan sarana dan prasarana Bapak yang ada di kampus, seperti lantai keramik di GSG atau mungkin di gedung saya sendiri ya, termasuk hitungnya seperti itu. Kemarin tuh agak kena gempa tuh Bapak, plafonnya ada jebol seperti itu Bapak, dan tangga-tangga di TKS itu juga ternyata banyak yang rusak gitu Bapak. Kira-kira apakah akan ada yang ditingkatkan seperti itu Bapak? Iya, jelas karena setiap tahun itu ada alokasi untuk pemeliharaan. Nah, tentu yang dilakukan pertama kita memang mendistribusikan itu ke fakultas-fakultas, kemudian fakultas juga memprioritaskan mana yang dibuat. Nah, dan semua itu tentu juga butuh proses dan waktu, sehingga kalau baru kejadian biasanya memang terasa ini kok nggak dibenerin. Ya, yakinlah itu sudah dipetakan, tinggal memang melihat urutannya atau prioritasnya yang mana. Biasanya yang urgent sekali, misalnya genteng bocor, hujan masuk, itu biasanya kita bisa cepat. Tetapi beberapa yang masih bisa kita tangani dulu secara darurat, ya oke, catat dan akan Tapi memang anggaran itu kan juga ada proporsinya. Jadi tidak bisa kampus itu menganggarkan 50% untuk perbaikan semua sekalian, nggak bisa, karena ada peraturan penggunaan atau belanja uang negara itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya dihitung, ini yang rusak luasannya berapa, standar biaya pemerintah dalam perbaikannya itu per meter persegi sekian. Nah, maka hanya jumlah itu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeliharaan. Seperti itu. Jadi tidak bisa ya langsung meminta uang, langsung melakukan perbaikan semuanya seperti itu ya Bapak. Kita inginnya bisa segera, tetapi memang ada regulasi yang harus kita jalankan. Dan dilalui. Khawatirnya niatan kita baik, kita langgar regulasi, kemudian dianggap melanggar aturan dan melanggar hukum. Iya betul. Nanti karena kampus kita ya Bapak ya. Nah mungkin ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin ini lebih relate bagi para mahasiswa dan saya pun merasakan ini Bapak ya. Kira-kira Bapak, untuk rencana pengembangan SIAK, nah agar lebih stabil terutama pada periode KRS, dan bagaimana sih upaya kampus untuk penyusunan akademik lebih terkoordinasi? Karena menurut saya Bapak, setiap perpindahan semester itu kan ada namanya di mahasiswa itu buat KRS Bapak. Nah itu kalau di mahasiswa ada buat KRS, dan kadang jika semuanya login dalam satu waktu itu KRS akan menjadi bentrok, siap itu bentrok dan nge-lag dan lain sebagainya, dan ada yang nggak dapat kelas ini yang dia idam-idamkan seperti itu Bapak. Apakah ada penanganan untuk siap sendiri? Kalau yang pertama itu mungkin masalah bandwidth ya. Betul. Jadi ini masukan yang langsung saya terima dari mahasiswa, tentu akan saya cek nanti seberapa sih bandwidth yang ideal untuk bisa mahasiswa berproses dengan lancar. Asumsinya memang karena KRS itu 3 hari, kemudian kalau mahasiswa menggunakan waktu secara pas walaupun tidak bisa diatur dengan rinci, 3 hari itu terdistribusi, saya rasa itu masih cukup aman untuk masalah teknis. Tapi kalau barengan, nah ini yang biasanya kan tak akhir-akhir mahasiswa suka nih kan, ya kan mahasiswa biasanya gitu. Akhir, sehingga tapi ini masukan untuk kita lakukan perbaikan guna meningkatkan kualitasnya. Nah, secara isi
Mungkin Anda terakhir KRS disuruh atau diminta mengisi evaluasi dosen ya? Betul, betul, evaluasi Itu dosen. bagian dari upaya perbaikan yang kita lakukan untuk proses belajar mengajar. Sehingga secara bertahap mutu dari pembelajaran kita ini meningkat. Jadi bahkan dosen per dosen sekarang sudah dapat masukan langsung dari mahasiswa melalui aplikasi dan dijamin itu aman. Jadi Anda jangan khawatir untuk mengisi supaya ini lagi bagus baik-baik hasilnya. Enggak, istilah seobjektif mungkin untuk menjadi masukan kami dalam proses pembelajaran. Karena isi ini dengan organisasi yang baru juga itu sudah memiliki lembaga penjaminan itu dan pengembangan pembelajaran, sehingga masukan seperti ini akan menjadi sangat penting bagi kita dalam meningkatkan proses pembelajaran. Berarti evaluasi dosen sendiri tuh akan ada ini Pak, buktinya atau misal dosen yang dinilai mahasiswa itu kurang atau bagaimana akan mendapat teguran? Betul, kan kita semua itu terdata, kemudian akan kita share ke fakultas atau prodinya. Nah, dari prodi ini kan memiliki koordinator-koordinator yang bisa memonitor, oh ini berarti dosen X mungkin perlu diingatkan untuk meningkatkan ini, atau apa yang kurang perlu ditingkatkan dan sebagainya. Gitu. UKT-nya lebih besar daripada yang di sini. Dapat secara personal dari seorang dermawan beasiswa.